Bang Juma yang terhormat. Iya, baik Bu. Jadi sebenarnya tak ada yang membenci Paulus. Hanya saja manusia yang berakal sehat itu akan senantiasa menjauhi penyesat. Tidak akan mau berkongko-kongko dengan penyesat. Tidak akan mau kemudian berdamai dengan penyesat itu. Sedangkan Paulus ini angkatan jahat yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 12. Orang Farisi yang akan dijadikan sebagai contoh kepada manusia, sebagai angkatan jahat yang menerima tanda kebangkitan pada hari ketiga. Di situ ibu bisa lihat di dalam Matius. Mana buktinya mana, tunjukkan apa ayatnya mana. Jangan kau cuma ngomong ubah-ubah ayat kita ke orang. Baik, baik Bu, baik. Jangan marah-marah dong, nanti rontok bulu betisnya. Sabar. Jadi diterangkan di dalam Matius 12. Saya baca Bu ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat." Iya. Ibu Berapa? baca dulu. Hah? Berapa? Apanya? Nah, ayat berapa itu yang kau baca? Oh, Matius 12 nomor 347.000. 300 Matius ribu 12. mana ada? Hah? Enggak ada Matius ya? 12. Matius Berapa? 12 betul. 38 sampai Ayat berapa? nomor 38 sampai 45. Oh. Ibu mau baca pakai apa ini? Dalam hati atau apa itu? Oh, Bible. Iya, iya, siap. Ternyata ibu ini diam-diam cantik juga ternyata ya. Kalau diperhatikan ibu ini cantik loh teman-teman. Cuman nggak ada yang perhatikan. Hanya sayang nggak ada yang memperhatikan. Itu. Saya baca juga di sini Bu, boleh? Kita sama-sama baca ya. Hah? Gimana Bu? Matius? Matius berapa tadi? Alamak. Berapa? Konsentrasinya pudar. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45.000 gitu. Nah, bacalah. ayat 38 ya, ayat 38 ya. Siap. Nah, Ayat tanda Yunus artinya itu, judulnya tanda Yunus. Ya, betul. Tanda Yunus. Nah, Ibu baca, ini kan baca, berkumis. Iya, baca. tapi Pada jangan kamu waktu itu, lebih-lebihkan, jangan kurang-kurang ya. iya Ibu. Besok aku kirim silet Bu ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam perut rahim bumi 3 hari 3 malam." Artinya bahwa ketika angkatan jahat, ahli Taurat dan orang Farisi minta tanda, Yesus memberikan tanda angkatan Yunus ini 3 hari 3 malam ini sebagai simbol kepada angkatan jahat. Kalau 3 hari 3 malam dalam perut ikan, hari ketiga keluar dari perut ikan. 3 hari 3 malam dalam perut bumi, hari ketiga keluar dari perut bumi. Dan itu adalah tanda angkatan jahat. Nah, terkait dengan pertobatan yang ibu katakan barusan, diterangkan di data selanjutnya, nomor 43 misalnya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari penghentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah roh jahat ini dan mendapati rumah kosong itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya untuk mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Apa artinya Ibu? Setelah membunuh orang itu bertaubat, iblisnya keluar. Tetapi iblisnya keluar itu bukan untuk selama-lamanya, melainkan iblisnya memanggil 7 iblis lainnya untuk masuk kembali ke orang yang bertobat tadi.
Kemana perginya? Ya ke Paulus. Tunggu. Itu tidak ada hubungannya dengan Paulus. Oh, Bro ada Juma. dong. Anda salah. Ahli Taurat Tidak ada dan orang hubungan- Farisi itu siapa, Ibu? Tidak ada hubungannya sama Paulus. Ini Oh, tentang apa? siapa, Tentang Bu? tanda Yunus. Ini tentang Yes. jelaskan sini. Tunggu dulu. Di Iya, sini Alkitab silakan. yang menjelaskan orang Iya. yang tidak punya iman itu meminta tanda. Orang-orang yang jahat itu meminta tanda bahwa Yesus Tuhan apa bukan itu kayak kalian. Oh, Mereka minta tanda. bukan itu, Ibu. Bukan. Ini Tolong jelas. jangan Saya bacakan ya, jangan saya bacakan ini ke dong. kamu. Saya bacakan. Jangan. Ini ada judulnya semua ini ya, judulnya jangan kau Iya, jangan kau silakan, gabung semua. silakan. Kau gabung Silakan, tadi. Ibu, silakan. Tadi kamu gabung dua judul tadi kamu gabung ya. Tadi Yang dua memberi kamu judul ini gabung. kan Satu Lembaga judul Bible pada Yunus Indonesia, Ibu. Dan kembalinya roh jahat dan Yunus dan anak saudara-saudaranya. Kamu 3 judul itu. Jadi Alkitab Ibu. itu memiliki Ibu. tujuan, memiliki arti ketika sudah selesai per judul dan per ayat. Bukan dicomot-comot per ayat terus kamu artikan cuma bukan seperti itu. Jadi saya bacakan di sini ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, pada muridnya, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Kata orang-orang yang jahat akan meminta tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan. Jadi kepada mereka orang-orang jahat ini tidak akan diberikan tanda-tanda apapun selain tanda Nabi Yunus, tanda Yunus itu. Itu. Nah, selain tanda itu pada orang jahat itu. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Itu tentang kematian Yesus. Dia sudah menduga Angkatan jahat itu kan? Dia mati, dia tentang Tuhan Yesus mati itu yang di dalam perut Angkatan bumi 3 jahat hari 3 kan? malam. Angkatan jahat kan itu punya tanda? Bukan. Iya dong. Bukan angkatan jahat yang dilakukan sini. Ya, orang jahat itu yang meminta tanda, Ibu. tapi Tuhan tidak memberikannya. Jadi bro, di sini jelaskannya itulah. Orang jahat itu tidak akan diberikan tanda. Tidak Kecuali? ada diberikan. Kecuali tanda? Kecuali tidak ada. Kecuali tanda Tanda Nabi Yunus. Yunus itu zaman dulu kan ada Yunus itu 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada di perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa, Ibu? Itu tanda-tanda ketika dia akan mati 3 hari 3 malam. Begitu. Itu tanda Yesus akan- diberikan. tandanya itu Yesus Kristus itu adalah dia menebus dosa-dosa manusia yang kita berdosa. Iya, itu Makanya tanda akan mati untuk siapa? 3 malam. Itu tanda untuk siapa, Ibu? Kebangkitan hari ketiga tanda untuk siapa? Untuk angkatan? Kenapa? Angkatan. Tidak diberikan tanda mereka. Di sini Kecuali dijelaskan, tanda? ada orang jahat yang akan diberikan tanda. Semakin Ibu mengelak, semakin ketahuan bahwa salib itu adalah kenapa? tanda untuk angkatan jahat, Yesus Ibu. itu mati memang untuk orang berdosa, bro. Mati dia untuk orang berdosa. Dia mati untuk orang kudus. Udah ketahuan Begitu. angkatan yang namanya angkatan jahat akan selalu jahat. Semua No, akan kita tidak menebus. Memang kita orang jahat sebelum kita tebus Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus mati, kita memang orang jahat yang tidak layak menerima Ibu. surga. Itulah dia. Paulus Sebelum sampai yang Tuhan Yesus mati di kayu salib, manusia itu tidak layak kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, itu tanda untuk angkatan jahat. Salib itu untuk angkatan Memang benar, jahat. memang kamu benar. Kamu orang baik kok. Lah, Ibu yang menjadikan penyaliban itu sebagai simbol agama Iya, Tuhan kebenaran. Yesus memang tujuannya untuk menebus dosa. Itu berarti Ibu angkatan jahat. Iya. Ya gitu dong. Nah, jadi begini aja, Akhirnya Bro mengaku Juma. itu. Saya Terima nggak usah panjang kasih. lebar sama Juma ini. Saya tahu Kenapa? dia udah jauh tersesat oleh iblis. Ya. Jadi Angkatan Jadi, jahat Bro Juma, menerima jangan kebangkitan kamu hari ketiga kok menyesatkan jadi orang lain. saya yang jahat. kembalilah Yang mana kepada yang benar. Begitu. Enggak Bro mau Juma. saya, Bu. Enggak mau kenjat. Gitu aja ya. Saya Dan tidak jelaskan mau bahwa masuk ke Yesus dalam Kristus adalah Tuhan dan angkatan Juru Selamat. jahat. Selain Tuhan Yesus Kristus, Hah. penebusan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan Itu saudara untuk semua. angkatan jahat, Ibu. Ya memang saya jahat dulu jahat. Alhamdulillah Semua kita yang mengaku, Ibu. Di dunia ini adalah jahat. Saya orang jahat. Ya. Oh, Herman, Pak. Udah mau masuk Islam? Enggak, Oh, enggak ya? enggak. Kenapa enggak? Karena lebih enak di HKBP.
Oh, lebih enak di HKBP. Dia pecinta babi tadi dia cerita. Dia Iya, pecinta cuma babi. chatnya pakai bahasa Batak. Itu alasannya. Oh, gitu gitu. Mantap, mantap. Jadi dia di Kristen karena enak makan babi, Ikhwan. Kalau kayak gini mau gimana? Betul betul. Tapi bukan asal-asal ya, Bang Jul. Asal-asal katanya. Bersunggung gue. Oke. Silakan, Res. Apa? Udah tadi. Enggak, jawaban dia pintar ini. Ini Kristen yang pintar. Enggak seperti Pinternya di? tadi kan Bu ini bilang gini, orang Kristen tuh bodoh-bodoh. Kalau baca Bible IPK-nya 3. IPK aku 3 kebetulan. Terima kasih Bang Jul. Tawa aja Bang Julis. AB, ya. Betul itu Bang Jul. Pintar. ya begitulah. Coba kau tes, Res. Siapa lebih pintar? Kores atau Herman? Menurutku Bang Herman lebih pintar. Ya, gue juga Herman lebih pintar. Gas, Amin. gas. Iya. Kata ijazahku pun aku lumayan pintar. Abi. Tapi kalau aku masuk sekolah teologi ya pasti aku di DO. Karena aku melawan arus. Kok bisa? Ya iya. Karena beda sendiri. Lawan arus gimana? Yesus ciptaan gitu. Sadat aja, Iya, sadat. tahu aja loh. Iya. Ya ciptaan saya bilang. Kan kejang-kejang mereka. Padahal ada dasarnya bukan asal-asal. Oh, Yesus ciptaan. Oh, anjir, Herman. Ada di Amsal, ada di Wahyu, ada ucapan Paulus. Ada di Amsal ya? Ada di Amsal. Mantap. Ucapan Salomo. Yang ucapan Paulus yang mana? Yang ucapan Paulus? Ucapan Paulus pun ada di mana ya? Di kitab Korintus kah? Itu kah? Ada ucapan Paulus itu setahu baru ada di kitab Wahyu. Permulaan dari segala sesuatu yang sulung. Nah, kan itu label-label pada Yesus. The firstborn kalau bahasa Inggris. Berarti kan dia ciptaan. Kenapa ini oten-oten ini kejang-kejang ketika Yesus dikatakan ciptaan? Toh Yesus juga berkata dia utusan kok. Bingung lihat oten-oten ini. Kasihan gara-gara Keren anjir, Herman memang. Mantap, Man. Thank you. Jangan-jangan lu pasti opa kali nih, Herman nih. Makanya aku lebih disambut di room muslim. Kalau memang aduh, udah sadat, open camp sadat. Sadat ya. Dengarkan baik-baik. Asyhadu an la ilaha illa Yahweh wa asyhadu anna Yeshua Masya. Parah nih kores. Versi Arab tuh. Yahweh diambil ya. Pengakuan versi Arab. Aku mau makan lah. Cabut, Res. Nah, bubar. Manusia, maka aku juga sebagai anak manusia akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Tuhan. Nah, ini hadiah untuk Ibu Carolina. Mudah-mudahan bisa tercerahkan dan bisa sampai kepada hidayah. Demikian. Ibu tadi sudah kabur, Paman. Aku yakin Kabur? imannya sedikit terguncang itu dan mulai berpikir tentang keimanannya. Baik, Paman. Baik. Thank you. Ya, saya melihatnya jika kalau dia tidak emosi, dua aja. Dia terguncang, dia kaget dengan dalil itu tadi. Semoga aja ada kebaikan untuk beliau. Amin. Amin. Assalamualaikum Bunda Rahma. Wabarakatuh, Gurunda yang baik hati. Salam. Ya, dan Ya, Ustadzku, Bun. Bang Hadi dan semuanya. Lanjut. Ya, Silakan yang lain. Ini ada BTM apa TBM? BTM. Selamat malam. Kristen, Bang. BTM, Kristen, Muslim.
Oh, malam. Silakan, Iya, Bang. ini Bang Welengre. Nih, mana suaranya? Coba Ada itu. BTM, silakan. Saya lain diam dulu, biarin aja dia ngomong. Kenapa, Ya, Mas? kabur. Tuhanku itu adalah Tuhan yang disembah oleh Yesus. Nama Tuhanku itu Allah. Siapa itu Mantap Allah? kan? Siapa? Siapa itu Allah Allah? Siapa? adalah sembahannya para nabi yang disembah Yesus. Iya, apa yang diciptakan si Allah itu? Apa yang diciptakannya? Alam semesta ini dan juga Allah telah kau itu kan ada menciptakan gambar Yesus. 7, dia bertujuh. Jangan kau songorkan. Jangan sosok pintar kau cuma aduh. Kalau Allah Kenapa kau itu ada diajarkan suruh. Allah kemudian diajarkan oleh Nabi terakhir di abad ke-7. Sebelum manusia diciptakan, tak ada yang mengetahui Allah, tak ada manusia yang mengetahui Allah. Nabi Adam alaihissalam dicipta, Adam kemudian menciptakan Nabi Adam. Habis itu Allah menciptakan Nabi Ibrahim. Lalu kemudian Ismail, Isa, Yakub dan seterusnya. Sampai kepada Yesus diciptakan oleh Allah. Sampai kepada Nabi Muhammad diciptakan juga oleh Allah. Seluruh nabi-nabi menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Dan pencipta langit dan bumi itu hanya satu hakikat, yaitu dia yang maha suci lagi maha tinggi. Itulah yang kami sembah. Berbeda dengan sembahan saudara, anak bayi. Beda sembahan kita. Sembahanku dan sembahan para nabi, lam yalid walam yulad. Dia bukan manusia dan tidak diperanakkan manusia. Gitu, saudara. Kenapa kabur? Kabur. Ubur-ubur ikan lele, kabur le. Belum apa-apa udah Kalau keluar. kalau modal kayak gini mestinya Anda ke pasar aja. Coba di pasar teriak-teriak kayak gitu. Di pasar. Saudara kita ini Welemin dari sekte mana, Bang? Aku ini Kristen Katolik, paman, yang sudah tersadarkan. Oh, Katolik. Kenapa enggak Iya. ini? Apa yang menghalangi saudara untuk meluk Islam? Kalau meluk Islam belum ya, paman ya. Tapi masih dalam tahap proses lah. Alhamdulillah. Mungkin yang membuat aku sedikit berpikir tentang kekristenan dan Yesus itu sendiri, ada salah satu dari apologet juga kan, mungkin namanya Yonatan, itu yang memposting VT tentang bahwa Yesus itu menikah. Terus aku berpikir, waduh, kalau Yesus itu menikah berarti dia itu bukanlah Tuhan dong. Kok jauh-jauh dari surga turun ke dunia hanya untuk menikah? Terus aku cari tahu dan cross check kembali. Wah, ternyata Yesus itu bukan cuma menikah tapi juga berpoligami. Jadi di situ aku mulai berpikir, Bang Suma, bahwa ini bukanlah Tuhan yang sejatinya ini. Kalau Tuhan sejatinya tidak akan mungkin seperti ini. Mungkin itu salah satu faktornya ya, Bang Suma. Iya. Oke. Jadi yang namanya Tuhan itu, Bung, tidak akan mungkin kemudian keluar dari derajat ketuhanannya, nggak mungkin. Tidak akan mungkin. Kalau kita menitik beratkan kemudian pada logika sehat kita ini, seibarat sebuah rumah, tanpa Tuhan yang mengatur rumah itu akan hancur. Seibarat pesawat terbang yang sedang beroperasional, tidak ada kemudian yang mengendalikan pesawat itu, maka pesawat itu akan hancur. Atau tiba-tiba saja pilotnya berubah menjadi kucing. Kucing tidak akan pernah bisa mengoperasionalkan pesawat. Seketika ilmu seorang pilot manusia tadi, yang tahu tombol kiri, tombol kanan,
yang tahu kemudian not pesawat tersebut. Begitu dia berubah menjadi kucing, yang tahu kemudian not pesawat, maka dia kemudian kehilangan pengetahuan untuk mengoperasionalkan pesawat. Begitu juga Tuhan, ketika Tuhan yang maha mengetahui berubah dia menjadi manusia, maka dia tak berdaya kemudian untuk menjaga alam semesta ini. Kenapa? Karena dia sudah jadi manusia. Apa buktinya? Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Selesai kita. Tuhan itu satu, jadi manusia. Ya, jadi yang jaga alam semesta ini siapa? Jadi ada kemustahilan pada diri Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu mustahil pencipta alam semesta yang maha sempurna itu berubah menjadi tidak sempurna. Dengan kata lain, mustahil Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Nah, bagaimana logikanya? Kalau misalnya ada yang menyanggah, oh enggak Bang Suma, Tuhan saya itu menambahkan kemudian kodrat. Menambahkan kodrat, artinya yang tadinya tak ada kodrat itu, diadakan kemudian untuk ada. Segala sesuatu yang diadakan menjadi ada, itu jatuhnya ciptaan. Apakah mungkin Tuhan menciptakan Tuhan? Salah. Ketika Tuhan menciptakan sesuatu, sesuatu ini adalah hal baru. Digelari Tuhan, digelari pencipta sekalipun, digelari Sang Maha Kuasa sekalipun, digelari hal yang paling tertinggi seperti Khalik sekalipun, tidak akan mampu gelar-gelar itu merubah kodratnya menjadi hal yang baru alias ciptaan. Apa mungkin Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih kecil dari dirinya? Atau Tuhan menciptakan makhluknya yang lebih rendah dari dirinya? Apa mungkin Tuhan akan menciptakan hal tersebut? Kalau sekiranya mungkin Tuhan mampu menciptakan Tuhan, maka Tuhan yang diciptakan ini bukan lagi Tuhan, melainkan hanya makhluk ciptaan Tuhan atau Tuhan ciptaan Tuhan. Siapakah Tuhan di antara dua Tuhan ini? Yang menciptakan Tuhan atau Tuhan yang diciptakan? Jelas, yang menciptakan Tuhan baru inilah yang Tuhan. Yang ciptaan baru ini bisa digelari Tuhan, bisa digelari apapun, tapi pada prinsipnya dia adalah ciptaan. Dengan kata lain, dia adalah sesuatu yang berasal dari sang sumber segala-galanya. Tidak sah keimanan seseorang. Bukan hanya keimanan. Tidak sah orang itu disebut manusia sehat, normal, berakal apabila dia pada posisi tersebut. Kenapa? Mustahile. Mustahile Tuhan menciptakan Tuhan. Yang benar adalah Tuhan menciptakan makhluk, tapi sebagian manusia picik, licik, fasik, salim, menganggap bahwa ciptaan itu adalah Tuhan. Kalau sekiranya mungkin akal kita ini disetting untuk tidak berfungsi selayaknya manusia normal, maka adalah lebih baik saudara Kristen beranggapan Tuhan boleh menciptakan Tuhan baru, tetapi Tuhan baru ini harus menciptakan Tuhan yang jauh lebih besar daripada Tuhan yang tadi. Nah, Tuhan yang baru ini yang lebih besar dari Tuhan yang menciptakannya, kudu bisa juga menciptakan Tuhan yang baru yang jauh lebih besar daripada dirinya. Demikian seterusnya. Tuhan menciptakan Tuhan, Tuhan menciptakan Tuhan, Tuhan menciptakan Tuhan. Tuhan yang menciptakan Tuhan ini paling terakhir kemudian menciptakan Tuhan lagi yang paling dahsyat. Maka saya katakan itu konsep gila. Yang betul adalah Tuhan itu tidak berawal. Tuhan itu ada pada posisinya. Dia wujud. Dia tidak ada ketiadaan. Dia berada. Ada sebelum ada kata ada. Itu Tuhan. Sedangkan Yesus, Yohanes 8 nomor 42. Apa kata beliau? Aku keluar dan datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Selesai dia. Celakalah orang-orang yang menganggap orang ini Tuhan, karena dia sendiri mengaku, aku datang dan keluar dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Simple.
kalau orang-orang Kristen, saudara-saudara saya Kristen, mau menggunakan akal, pasti sampai kepada Islam. Bagaimana mungkin ada Tuhan keluar dari Tuhan? Bagaimana mungkin Tuhan datang dari Tuhan? Bagaimana mungkin Tuhan datang bukan atas kehendaknya sendiri? Tidak mungkin itu. Itu mustahil bisa terjadi bagi orang-orang yang berakal. Makanya Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Anjing tidak mampu kemudian menelaah ini warna hitam, ini warna putih, ini warna kuning. Dia tidak bisa memilah ini tinggi, ini rendah, ini gemuk, ini kurus, ini cantik, ini buruk, dan seterusnya. Tidak bisa anjing itu. Kenapa? Dia tidak berakal. Jadi kalau anjing menyembah anjing, wajar. Kenapa? Dia tak berakal. Makanya Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu lebih anjing daripada anjing, lebih kerah daripada kerah, lebih babi daripada babi. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Diberi cahaya berupa akal, tapi cahaya itu dipadamkan sendiri oleh dirinya. Kenapa dipadamkan sendiri oleh dirinya? Karena Kristen, maaf, dalam hal ini orang kafir, lebih percaya kepada iblis yang datang kemudian setelah Yesus terangkat ke langit, daripada Yesus sendiri yang datang selama 33 tahun mengajar di tengah-tengah Bani Israel. Seperti Ibu Carolina tadi, itu tanda-tanda orang yang sudah kepenuhan iblis. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Apa tanda-tanda jahatnya? Diajarkan kemudian 1 Korintus 15 nomor 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Apa maksudnya itu? Andai saja Yesus tidak disalibkan, kata Paulus, maka sia-sialah kepercayaan agama Kristen itu. Sedangkan penyaliban itu adalah simbol untuk angkatan jahat. Bahkan dikatakan oleh Paulus, Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Artinya Kristen ini adalah buah dari angkatan jahat yang tadi. Angkatan jahat ini adalah menghasilkan sebuah pengajaran bernama Kristen. Orang Farisi, Paulus, tertulis di mana? Filipi 3, Filipi 5, Filipi 3 nomor 5 dan seterusnya. Lalu kemudian ahli Taurat, siapa dia? Sama, aku adalah ahli Taurat. Dalam hal ketaatanku kepada Taurat, aku tidak bercacat. Dia ahli Taurat. Dia mengaku murid dari Gamaliel. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Beliau tergenapi sudah. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai kekristenan, awal cikal bakal munculnya Kristen itu dari pengajaran Paulus. Hebatnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menguraikan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin, kata Allah. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, lalu Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Itu kata Allah. Nah, hari ini kita bertemu dengan berbagai macam rupa, tabiat dan warna Kristen. Ada yang tadinya menyembah Yesus, berhenti menyembah Yesus, hanya menabikan. Ada yang tadinya kemudian menganggap Yesus ini adalah firman, berubah lagi menjadi itu Tuhan itu sendiri. Bahkan sekarang muncul Kristen yang menganggap diri mereka adalah saksi Yehova. Mereka mengatakan Yesus itu hanya nabi, hanya rasul. Tapi mereka tidak sadar kalau konsep-konsep yang muncul pada diri mereka ini itu bercikal bakal dari ajaran Katolik mula-mula. Keputusasaan mereka terhadap Katolik dikarenakan semakin modern hidupnya, semakin berfungsi akalnya, menemukan kemudian keadaan mustahil Yesus itu Tuhan. Sehingga dia berubah. Lahirlah kemudian sekte Protestan. Habis itu muncul lagi kemudian
ajaran yang lain, Advent, muncul lagi, kemudian Mesianik, muncul lagi saksi Yehova. Kenapa demikian? Dengan munculnya sekte-sekte baru di tubuh Kristen, membuktikan bahwa agama Kristen dari awalnya memang sudah salah jalan. Dengan lahirnya saksi Yehova, dengan lahirnya kemudian Mesianik dan seterusnya, dengan lahirnya ajaran-ajaran yang mendudukkan kemudian Kristen sebagai koridornya dan Yesus hanya sebagai utusan, itu membuktikan agama Islam adalah agama hak, agama betul. Apa buktinya? Ajaran Islam diakui sendiri oleh Kristen dengan munculnya ajaran saksi Yehova. Itu bukti. Ajaran Islam dibenarkan dengan munculnya Advent yang tidak merubah kemudian 10 hukum Taurat. Dengan demikian, agama Kristen awal mula itu adalah agama yang melawan kemudian hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Apa intisarinya? Intisarinya Islam datang meluruskan Kristen. Itu aja. Jadi jangan sakit hati, jangan tersinggung ketika kemudian Al-Quran dipaparkan dan dipakai untuk menilai saudara-saudara Kristen. Karena Al-Quran datang untuk kemudian mengajak orang Kristen kembali kepada jalan yang benar. Apa itu? Kata Yesus, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal kamu bisa peroleh apabila engkau mengenal Dia satu-satunya Tuhan sebagai Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Dia utus. Itu syarat mutlak absolut untuk mendapatkan kemudian keselamatan. Alhamdulillah, kami umat Islam tanpa sebelumnya membaca Bible, tanpa sebelumnya bertetangga dengan orang Kristen, tanpa sebelumnya kemudian belajar Bible, tanpa sebelumnya kemudian hidup bertentangan dengan orang Kristen, umat Islam sudah mengimani datangnya seorang manusia lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel sebagai Nabiullah, sebagai Rasulullah, pembawa berita gembira berupa Injil dan hikmat Taurat kepada Bani Israel. Kami beriman beliau adalah orang suci terkemuka di dunia dan akhirat, diangkat ke langit oleh karena terancam oleh bahaya kematian yang dipropagandai oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir pada masa itu. Alhamdulillah berjalannya waktu, ketemulah Islam dan Kristen di meja akademisi, diskusi, berdebat, kami pelajari Bible. Ternyata yang diuraikan Al-Quran 1400 tahun silam terurai di dalam Bible. Subhanallah. Maka semakin mantap iman kami ketika kemudian Al-Quran mengatakan wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum ma qultu lahum illa ma amartani bih ani abudullah rabbi wa rabbakum. Ternyata di Bible Yesus menyuarakan hal yang sama. Wahai Bani Israel, hidup kekal itu adalah kalian mengenal Tuhan satu-satunya, Tuhan yang benar, yaitu Dia yang mengutus aku dan mengenal aku sebagai utusannya. La ilaha illa huwa wa Yesus Rasulullah. Sederhana bukan? Dan itu konsepnya ada di iman kami. Kata Yesus, hidup kekal itu kamu dapatkan apabila engkau kemudian mengenal Bapa sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Islam ada pada pondasi itu. Sebelum kami bertemu dengan Kristen, sebelum kami membaca Bible, iman kami memang sudah ada di situ. Cuman kami heran, yang kami kenal adalah Nabi Isa alaihi salam, muncul dari barat melalui Belanda masuk ke Nusantara. Ternyata namanya Yesus. Beda nama satu oknum. Nah ini yang merupakan kemudian intisari perbedaan kita. Umat Islam mendengarkan kaidah keselamatan hidup kekal di Bible, mengikuti kemudian dikarenakan dorongan Al-Quran dari sejak 1400 tahun silam. Anehnya yang pegang kitab justru kagak. Coba dengarkan baik-baik. Hidup kekal adalah hal esensial yang dikejar oleh seluruh umat agama, umat beragama. Apapun agamanya, yang dikejar itu adalah hidup kekal. Apa maksudnya hidup kekal? Hidup kekal itu adalah berada di surga, di jannah. Sedangkan mati kekal itu adanya di neraka.
Seluruh umat beragama, apapun agamanya, mereka mengejar apa? Hidup kekal, bukan mati kekal. Hidup kekal surga, mati kekal neraka. Apa kata Yesus? Hidup kekal itu adalah titik 21. Mereka mengenal engkau, satu-satunya Tuhan yang benar. 2, mereka mengenal aku, Yesus yang engkau utus. Islam pada pondasi akidahnya ada di situ. Beriman kepada para nabi. Nabi yang datang lahir tanpa ayah, kami imani sebagai rasul, kami imani sebagai utusan, kami imani sebagai Nabiullah yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Jelas itu. Berarti apa ini? Umat Islam kenapa dia? Kok gila ya? Bisa dia paham, bisa dia ngerti. Ternyata Al-Quran sudah mengarahkan itu. Dan apa kata Allah? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. 1000-2000 tahun setelahnya kemudian muncul pengajaran para apologet Islam yang mengajarkan, hei, kamu nggak bisa menyembunyikan kebenaran yang muncul di tengah-tengah Biblemu, di mana Yesus memberikan kemudian sayembara, engkau bisa mendapatkan hidup kekal apabila engkau mengenal 2. Pertama, mengenal Bapa yang mengutusku sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenalku sebagai utusannya. Dan itu adalah konsep Islam. La ilaha illallah Isa Rasulullah. Kristen berbeda. Meskipun di dalam kitabnya hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Sudah tertulis di situ satu-satunya. Bahasa Indonesia pun hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, bukan aku, engkau. Sudah bahasa Indonesia pun satu-satunya, satu bukan 3. Sudah bahasa Indonesia pun. Dan mengenal aku sebagai rasul utusan. Sudah dikatakan utusan Bapa pun. Tapi apa yang diimani oleh orang Kristen justru berbalik terhadap apa yang diajarkan oleh Yesus. Makanya apa hadiah dari Yesus kepada Kristen? Matius 7:22-23. Enyahlah daripadaku wahai Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa Yesus mengatakan itu? Poin pertama, mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Kristen muncul bukan Bapa satu-satunya Tuhan, tetapi Yesus juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan, tapi satu hakikat. Ini ilmu dari mana? Yang namanya satu-satunya tidak ada dua-duanya, tidak ada 3-nya, tidak ada. Namanya satu-satunya. Dan anehnya saudara Kristen, ketika dia mengatakan satu-satunya, dia angkat derajat Yesus kemudian tanpa ilmu secara membabi buta, memasukkan kepada hakikat yang satu-satunya itu. Rasulnya mana? Hilang. Apa muncul konsepnya kemudian? Dia adalah firman jadi daging, dia 100% daging dan 100% Tuhan. Nih apa ini namanya nih? Ilmu dari mana pula ini? Nah, itulah yang dikatakan oleh Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu juga yang diterangkan kemudian oleh Yesus. Di dalam mana? Matius 12 yang tadi kusampaikan ke Ibu Carolina. Apabila ada orang bertobat, lalu dia kemudian seibarat rumah yang bersih, lalu iblis keluar daripadanya, iblisnya kemudian mencari pemberhentian, tidak mendapatkan sesuatu apapun kecuali padang gurun. Lalu karena tak menempati kemudian tempat, dia kembali kepada orang yang bertobat tadi dan menemukan orang bertobat itu dalam keadaan tersapu bersih. Lalu kemudian dia keluar kembali memanggil, mengajak ketujuh roh jahat yang lebih jahat daripadanya untuk masuk kembali ke orang yang bertobat tadi. Dan setelah mereka 88 roh jahat masuk ke dalam tubuhnya, maka semakin jahatlah orang yang tadinya bertobat. Apa kata Yesus? Demikian juga akan berlaku terhadap angkatan jahat ini. Siapa angkatan jahat yang pernah bertobat? Siapa orang Farisi yang pernah bertobat? Siapa kemudian ahli Taurat yang pernah bertobat? Apa yang dilakukan setelah dia bertobat? Mendirikan sebuah agama, sekte, komunitas, kelompok, organisasi, partai besar bernama Kristen. Di mana dalilnya? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah ini. Inilah Paulus, seorang yang kena penyakit sampar, yang telah menyesatkan
yang telah menyesatkan semua orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia Paulus adalah tokoh dari Kristen. Jelas itu dalilnya. Tapi kenapa kemudian Kristen mau mengikuti Paulus? Ya itu tadi, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang
lapangannya ini. Pesantren kita ini kan termasuk lapangan dan kiri kanannya hilir mudik, kemudian manusia-manusia tak punya kepala, ya kan ya. Maka semua materi-materi apologet itu insya Allah kalau bisa ada kesempatan nanti diseringkan aja untuk adik-adik yang ingin belajar di pondok kita ini. Nah, itu memang dibutuhkan. Siap, dan Ana memang sudah mendata, sudah mengumpulkan data, bahkan Ana ingin daripada suku Baduy itu sendiri Allahu Akbar itu akan Ana kirim ke Jawa Timur sana. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Khusus untuk Baduy. Nah, ini yang mengusir di Suri Lubis dari tanah Banten ini. Allahu Akbar. Ini Suri Lubis untuk mau digimanain kemarin di Suri Lubis? Pindah dimensi. Kabur di Suri Lubis. Ada yang sudah kami keluarkan itu dari Pendeta Johnny Pangalila juga.